warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Maya Dalwaja Ramadhani sebagai pembimbing konseling pada pagi hari ini. Sesuai dengan pemberkasan tadi, sebelumnya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Jaya. Oke, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Asalnya dari Tulungagung Barat. Selamat datang Angga Putra Jaya. Saya senang Angga datang hari ini. Sesi pertama kita gunakan untuk saling mengenal dan melihat apakah konseling karir hari ini sesuai dengan kebutuhan Angga. Dan Ibu juga ingin bertanya bagaimana perasaan Angga pada saat hari ini. Terima kasih Bu, saya merasa bingung dan sedikit stres karena ada konflik antara apa yang saya inginkan untuk karir saya dan apa yang orang tua saya harapkan. Oke, baik. Apa alasan utama Angga mengikuti layanan konseling karir ini? Saya ingin mengejar karir di bidang seni atau desain grafis, tapi orang tua saya ingin saya jadi dokter karena mereka bilang itu lebih stabil dan bergengsi. Apa yang ingin Anda capai dari pertemuan ini? Saya harap bisa mendapatkan dukungan untuk memahami pilihan saya sendiri dan cara menghadapi tekanan dari orang tua saya. Oke. Apa Angga pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, baru kali ini. Bagaimana kondisi Angga saat ini secara emosionalnya, akademiknya, ataupun pekerjaan? Emosionalnya agak tegang karena sering debat dengan orang tua. Akademik saya sedang kuliah seni dan pekerjaan belum ada. Saya merasa siap untuk memulai proses ini, tapi butuh bantuan ibu. Apakah Angga merasa siap untuk melalui proses konseling yang berkelanjutan? Ya, saya termotivasi untuk menemukan jalan tengah atau memutuskan sendiri. Saya jelaskan ya, proses lain ini secara singkat. Konseling karir ini terdiri dari tahapan screening seperti yang kita lakukan sekarang. Lalu ada exploring, understanding, action, dan ending. Kita akan bekerja bersama untuk menemukan arah karir Anda. Sebagai persiapan, apakah Angga bisa menulis riwayat pendidikan, pengalaman kerja, kegiatan organisasi, minat, serta alasan ingin konseling ini. Ini opsional tapi bisa membantu kita. Jadi Angga silakan tulis riwayat yang sudah Ibu katakan tadi. Ini Bu, sudah saya isi. Oke, baik Angga, terima kasih. Ini tahap yang kedua, yang tahap contracting atau kesepakatan kerja. Sekarang kita masuk ke tahap contracting. Saya ingin mendiskusikan ekspektasi dan peran kita. Ingat, saya di sini untuk membantu Anda menemukan arah karir, bukan menentukan karir terbaik untuk Anda. Keputusan akhir tetap di tanggung jawabnya Anda. Baik Bu, saya paham dan saya ingin fokus pada keinginan saya sendiri meski ada tekanan dari orang tua saya. Oke, mari kita tentukan tujuan konseling dengan prinsip SMART, spesifik, apa yang ingin dicapai, misalnya seperti eksplorasi konflik antara minat pribadi dan ekspektasi orang tua. Saya ingin memahami apakah karir di seni bisa realistis dan bagaimana menghadapi orang tua saya. Bagaimana kita tahu kalau sudah tercapai? Mungkin dengan membuat rencana alternatif karir dan strategi komunikasi dengan orang tua. Ya, dengan daftar pro kontra, pilihan karir dan refleksi tentang nilai-nilai saya. Apakah realistis dalam waktu yang ada? Kita punya waktu beberapa sesi. Saya rasa iya, karena ada panduan langkah demi langkah. Apa tujuan ini penting bagi Angga sekarang? Sangat penting Bu, karena ini mempengaruhi masa depan saya. Oke, misalnya dalam sesi 3 ke depan. Mungkin dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Baik, sekarang kesepakatan teknis, jumlah sesi itu ada 3, durasinya per sesi itu 60 menit, jadwal pertemuannya itu setiap hari Kamis. Sekarang jam 1, pertemuannya setiap jam 1. Tugas antar persesinya itu refleksi mingguan tentang interaksi dengan orang tua terkait karir. Oke, saya setuju Bu. Semua pembicaraan ini bersifat rahasia, kecuali jika membahayakan diri atau orang lain. Anda berhak berhenti kapanpun dengan pemberitahuannya. Jika isu pribadi muncul, saya bisa merekomendasi konseling lanjutan. Baik, saya paham. Mari kita dokumentasi kontrak sederhana ini. Jadi Angga bisa nanti tanda tangan setelah Ibu kasih lembar kontrak bimbingan kita, nanti bakal Ibu kasih ke Angga.
Siap, Bu. Sekarang kita ke tahap exploring. Mari membangun rapot dahulu. Ceritakan sedikit tentang apa yang membuat Angga tertarik dengan bidang seni atau desain, terutama dalam konteks konflik dengan keinginan orang tua. Saya suka seni karena itu membuat saya bahagia dan kreatif. Seperti saya ikut workshop desain, tapi orang tua bilang itu tidak stabil dan ingin saya fokus ke kedokteran. Oke, baik. Mari eksplorasi diri dengan pengalaman belajar atau kerja apa yang paling berkesan bagi Angga. Saat saya buat poster untuk acara kampus, itu berkesan karena orang lain suka dan saya merasa berguna. Apa yang Angga sukai dari pengalaman tersebut? Rasanya bebas berkreasi dan bisa diekspresikan sendiri. Apa yang Angga tidak sukai? Kadang kurang penghasilan dan tekanan dari orang tua membuat saya ragu. Sekarang eksplorasi nilai dan minat. Apa hal yang paling penting bagi Angga dalam pekerjaan? Misalnya stabilitas, kebebasan, pengabdian, atau pendapatan. Kebebasan dan pengabdian, karena saya ingin kerja keras yang memungkinkan saya berkreasi dan membantu orang melalui seni. Jika Angga memilih pekerjaan apapun tanpa batasan, pekerjaan apa yang Angga pilih dan mengapa? Desain grafis freelance, Bu, karena bisa bebas jadwal dan ciptakan karya yang bermanfaat meski orang tua bilang itu tidak aman. Baik, eksplorasi eksternal. Siapa yang paling berpengaruh dalam keputusan karir Angga? Orang tua saya, Bu, mereka selalu dorong ke arah medis karena keluarga kami punya latar belakang dokter. Bagaimana dukungan keluarga, teman, atau lingkungan terhadap pilihan Angga? Keluarga kurang mendukung, Bu. Mereka bilang seni itu hobi bukan karir. Teman-teman lebih positif dan lingkungan kampus ada komunitas seni yang mendukung. Oke, mari saya rangkum. Jadi dari pembicaraan kita ini tampaknya Angga menghargai pekerjaan yang memberikan kebebasan kreatif atau makna sosial seperti bidang seni, tetapi ada konflik kuat dengan ekspektasi orang tua yang mendorong stabilitas medis. Apakah rangkuman ini tepat, Angga? Ya, tepat sekali, Bu. Itu benar-benar menggambarkan situasi saya sekarang. Oke, untuk tugas rumah silakan tulis refleksi ya. Hal-hal yang membuat saya merasa bermakna dalam kehidupan dan pekerjaan. Oke, sini bakal mencatat dulu terlebih dahulu tentang tugas-tugas yang sudah Ibu rangkum tentang apa yang Angga bicarakan. Oke, baik. Angga bisa tulis atau tanda tangan kontrak sesi kita pertemuan hari ini dan kedepannya nanti. Terima kasih ya, Angga. Mungkin cukup sekian dari sesi kita pada siang ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Angga sudah datang kepada Ibu untuk membimbing Angga dalam bimbingan ini, dan kita akan melanjutkan sesi konseling ini di pertemuan minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Sebelumnya terima kasih ya, Bu. Saya izin pamit dulu. Oke, baik Angga, hati-hati di jalan.